Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9A BC yang berbahagia di hari Selasa menyambut Ibu dan mata pelajaran matematika. Seperti sebelum-sebelumnya, Ibu menanyakan dulu, kalian sudah siap untuk mempelajari pelajaran matematika hari ini? Nah, tugas-tugasnya ya, tolong yang masih belum mengerjakan yang kemarin-kemarin cepat diselesaikan dan dikumpulkan. Oke, materi kita masih sama judulnya, cuman subjudulnya yang berbeda. Kita masih membahas tentang transformasi geometri. Tapi bahasan kita tentang seperti ini. Kalian kalau nanti setelah lulus MTS, tentu akan ke SMA dan yang sederajat. Kemudian memfotokan diri dan membuat ukuran fotonya itu 3x4, 4x6, 2x3, atau diperbesar. Nah, seperti yang ada di gambar Ibu ini, itu fotonya diperbesar sedemikian rupa. Ini ya. Nah, itu yang akan kita bahas bersama. Jadi yang Ibu ceritakan tadi itu adalah tentang geometri. Lihat, Ibu mulai syuting jam 3:30 pagi. Ya. Jadi Ibu share dulu ya materinya, yaitu tentang dilatasi. Ibu perbesar. 2 kali klik. Wow, sudah sampai sini. Wah, ketahuan Ibu membahas apa ini. Ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kita semua punya konsep bahwa dilatasi itu adalah bentuk perkalian. Sifat dan menentukan hasil dari dilatasi atau perkalian itu bisa dipahami. Ya. Nah, seperti ini. Jika kalian mau berfoto ukuran 2x6, 4x6, orangnya kan sama, cuman ukurannya aja yang berbeda. Demikian pula kalau misalnya suatu bangun ketika diperbesar, bangunnya kan sama, cuman ukurannya aja yang berbeda. Nah, nilai ukuran itu ditentukan dengan bentuk baku apa? Nah, itu kita pelajari. Dilatasi atau perkalian itu adalah suatu transformasi yang mengubah ukuran baik memperkecil atau memperbesar suatu bangun, tetapi tidak mengubah bentuk bangun yang bersangkutan. Nah, ini adalah bentuk dilatasi yang berada pada garis kartesius. Nah, sekarang untuk bisa mengubah bentukan lebih kecil atau lebih besar, maka dia harus mempunyai titik pusat dan faktor skala dilatasi. Apa itu faktor skala dilatasi? Jadi faktor skala atau K pada dilatasi itu adalah perbandingan antara jarak titik bayangan dari titik pusat dilatasi dan jarak benda terkait dengan titik pusat dilatasi. Jadi kalau misalnya titiknya ada di pusat O, kemudian bangunnya yang aslinya seperti ini, ketika diperbesar, maka memperbesarnya itu harus dengan skala perbesaran tertentu. Nah, ini namanya skala, membandingkan dari kecil ke besar. Ketentuannya seperti ini. Jika bangun diperkecil, itu maka K lebih besar 1 atau K kurang dari negatif 1. Jika bangunnya, kebalik Bu ya, jika bangunnya diperkecil, maka K ada di antara 0 dan 1, atau K ada di antara negatif 1 dengan 1. Nah, sekarang kita masuk ya, bisa dipahami tadi, menentukan bayangan hasil dilatasi. Jika dilatasi dengan pusat O 0,0 dan mempunyai faktor skala K, maka untuk menyelesaikannya, rumusnya adalah P titik A, B, kemudian didilatasikan ke titik O dengan faktor K, skala nih ya, maka bayangannya itu adalah skala kali A, kemudian titik satunya adalah skala kali B. Seperti apa contohnya? Nah, seperti ini. Tentukan bayangan titik P 4, negatif 3 yang didilatasi dengan pusat O 0,0 dan faktor skala 3.
Jadi titik K-nya itu adalah 3, kemudian A-nya 4, B-nya negatif 3. Rumusnya ditulis dulu, kemudian dimasukkan nilai titiknya, negatif 4,3. Kemudian faktor dilatasinya O dengan K-nya diganti 3. Maka bayangannya KA, berarti 3 kali negatif 4, titik satunya adalah K kali B, berarti 3 kali 3. 3 kali negatif 4, negatif 12, kemudian titik satunya 3 kali 3 adalah 9. Jadi bayangan dari titik P, negatif 4,3, bayangannya adalah negatif 12,9. Nah, sekarang apabila titik dilatasinya berupa titik. Misalnya rumus dilatasi dengan pusat P itu titiknya P, Q dan faktor skala K, maka penyelesaiannya adalah titik asalnya A, B didilatasikan terhadap P, Q dan faktor skala K, maka bayangannya, ini agak panjang ya, P, titik dilatasinya dulu ditulis, ditambah K skala, kemudian skala kali titik A kurang P. Kemudian titik satunya adalah Q. Titik dilatasinya Q ditambah K kali B kurang Q. Nah, untuk lebih jelasnya seperti ini. Ada titik asal 5,6, berarti A-nya 5, B-nya 6. Kemudian didilatasi dengan pusat P 1,3. Maka titik P-nya 1, Q-nya 3, dan faktor skala 2. Faktor skala itu K. Dimasukkan ke dalam rumus titik A 5,6, dilatasinya 1,3, maaf ini 1,3 ya. Kemudian bayangannya menjadi, faktor skalanya 2, bayangannya menjadi 1 ditambah 2 kali 5 kurang 1. Titik satunya adalah 3, karena tadi Q-nya 3. 3 ditambah 2, ini skalanya ya, 2 kali 6 kurang 3. Dalam kurung selesaikan dulu 5 kurang 1, 4. 4 kali 2, 8. 8 tambah 1, 9. Jadi dalam kurung yang kedua adalah 6 kurang 3, 3 kali 2, 6. 6 tambah 3, 9. Maka titik bayangan dari titik asal 5,6 adalah 9,9. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya nilai dari refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasinya itu digabungkan dalam satu soal gitu. Maka kalian harus paham dulu rumus-rumus setiap bahasan sebelum-sebelumnya sampai dilatasi hari ini ya. Nah, itu yang akan kita bahas adalah tentang komposisi transformasi geometri. Jadi komposisi transformasi geometri itu merupakan gabungan beberapa transformasi. Untuk lebih jelasnya seperti ini. Ada titik A, 7,3. Kemudian titik B, 4,-9. Jika titik-titik tadi itu dicerminkan terhadap Y sama dengan X, kemudian dirotasikan dari titik pusat O 0,0 sebesar pi per 2, tentukan bayangan terakhir dari titik tersebut. Nilai pi berapa? Karena dia berada pada garis kartesius, maka nilai pi-nya adalah 180 derajat. Jadi 180 derajat dibagi 2 sama dengan 90 derajat. Nah, kita pilih satu-satu dulu. Jadi kita harus menyelesaikan dulu bahwa titik A dengan B tadi itu dicerminkan terhadap Y, X. Rumusnya adalah A, X, Y, kemudian dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka bayangannya itu adalah Y, X. Kemudian dirotasikan, berarti jika A itu titik X, Y, rotasinya adalah 0, pi per 2, maka rotasinya adalah O, 90 derajat. Nah, kalau 90 derajat berarti bayangan dari titik A itu menjadi negatif Y, X. Ya,
Nah, kalau digabungkan seperti ini. Ini adalah menyelesaikan pencerminan dulu. Dari hasil pencerminan, kemudian dilanjutkan ke nilai bayangan rotasinya. Contoh yang dari yang pertama, titik A-nya 7,3. Kemudian dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka bayangannya itu menjadi 3,7. Kemudian dirotasikan 90 derajat. Berarti dibalik ya, menjadi bayangannya negatif 7,3. Titik B 4, negatif 9 dirotasikan Y sama dengan X, berarti bayangannya itu menjadi negatif Y-nya 9 dengan 4. Nah, hasil ini kemudian diputar, dirotasikan 90 derajat, berarti bayangannya adalah negatif 4, negatif 9. Nah, untuk apa sih kita mempelajari transformasi? Nanti kalau Ananda sekalian mau kuliah jurusan pembuat bangunan seperti ini adalah marketnya, modelnya secara sebentukan real, bentukan dasarnya. Kemudian kalau sudah dibangun, maka bentuk aslinya seperti ini. Jadi didilatisikan dengan skala sepersekian, jadilah bangunan megah seperti ini. Nah, ini jadi fungsi kita mempelajari transformasi. Alhamdulillah, semoga kalian bisa memahami materi yang Ibu sampaikan hari ini ya, dan mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.